Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Amalia Dwi Astuti. Kalian bisa panggil aku Amel. Aku dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jember dengan NIM 2502102040111. Aku dari kelas A PGSD. Dalam kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai ilmu pengetahuan sosial yang mencakup hakikat, ruang lingkup, karakteristik, dan juga sejarah IPS yang ada di Indonesia. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai ilmu pengetahuan sosial, pastinya kalian sudah pernah mengetahui tidak asing kan dengan yang namanya ilmu pengetahuan sosial? Ya, pastinya kalian pernah belajar dari mulai SD, SMP, atau bahkan di SMA. Jadi, ilmu pengetahuan sosial menurut Ishak merupakan salah satu bidang studi yang mempelajari, menelaah, dan menganalisis gejala atau masalah sosial yang ada di masyarakat yang ditinjau dari berbagai aspek kehidupan atau satu perpaduan, yang dimana mencakup ilmu sejarah, ekonomi, geografi, politik, hukum, antropologi, psikologi, dan lain sebagainya. Objek kajian dalam ilmu pengetahuan sosial berupa manusia dengan lingkungan sosialnya dan juga alam yang saling berinteraksi satu sama lain. Di mana dalam pembelajarannya IPS sendiri menekankan 3 sifat. Yang pertama ada interdisipliner, yang kedua ada terapan, dan yang ketiga ada pendidikan. Sifat pertama merupakan sifat interdisipliner, di mana sifat ini menggabungkan konsep dari berbagai ilmu sosial. Yang kedua ada sifat terapan, di mana kita bisa membahas masalah kehidupan secara nyata, bukan hanya sekedar teori saja. Dan yang ketiga ada sifat pendidikan, di mana ilmu pengetahuan sosial sendiri dijadikan mata pelajaran agar bisa membentuk warga negara yang baik. Materi selanjutnya mengenai karakteristik ilmu pengetahuan sosial. Jadi, karakteristik ilmu pengetahuan sosial TPS sendiri itu yang pertama adalah bahwasannya IPS itu merupakan gabungan unsur dari berbagai ilmu. Yang pertama ada sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, politik dan juga hukum, kewarganegaraan, antropologi, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, bahwasanya kompetensi dasar ilmu pengetahuan sosial menyangkut berbagai masalah sosial yang bisa dirumuskan melalui pendekatan interdisipliner dan juga pendekatan multidisipliner. Nah, pendekatan interdisipliner itu merupakan pendekatan yang menggabungkan konsep dari berbagai ilmu pengetahuan sosial yang nantinya akan dijadikan satu sehingga nanti bisa digunakan untuk merumuskan suatu masalah. Contohnya adalah dalam ilmu geografi, di mana kita bisa melihat penyebab kenapa sih orang bisa pindah dari desa ke kota. Misalkan akibat kondisi fisik wilayah, keterbatasan lahan, atau mungkin perbedaan fasilitas. Dan yang kedua adalah pendekatan multidisipliner, di mana pendekatan ini mempelajari tentang masalah sosial, di mana dalam pembelajaran tersebut melibatkan berbagai disiplin ilmu, tetapi tiap disiplin ilmu tersebut tetap berdiri sendiri. Contohnya adalah dalam ilmu ekonomi, di mana kita bisa membahas mengenai kurangnya lapangan kerja dan juga daya beli masyarakat, ataupun di ilmu sosiologi, di mana kita bisa melihat jumlah pengangguran yang ada di Indonesia akibat kriminalitas ataupun kenakalan remaja. Dan karakteristik yang terakhir mencangkup peristiwa dan perubahan kondisi masyarakat. Materi yang ketiga yaitu ruang lingkup ilmu pengetahuan sosial. Bahwasannya IPS sendiri melibatkan manusia, tempat, dan juga geografis. Contohnya adalah wilayah geografis, yaitu tempat tinggal warga negara Indonesia. Dan yang kedua adalah konektivitas dan interaksi sosial antar wilayah di negara Indonesia. Dan yang kedua adalah waktu keberlanjutan dan perubahan perkembangan, di mana kehidupan bangsa Indonesia dalam waktu masa pra-aksara hingga masa Islam. Dan yang ketiga ada sistem sosial dan budaya. Itu mencakup kehidupan manusia dan kelembagaan sosial, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan bangsa Indonesia itu sendiri. Materi selanjutnya adalah mengenai sejarah perkembangan ilmu pengetahuan sosial yang ada di Indonesia. Dimulai pada masa awal, di mana pada tahun kurang dari 1975, IPS sendiri diperkenalkan sebagai mata pelajaran yang diajarkan secara terpisah, kayak ekonomi,
ekonomi, sejarah, sosiologi itu masih terpisah-pisah gitu. Nah, mata pelajaran IPS secara terpadu masih belum ada pada tahun kurang dari 1975 ini. Nah, yang kedua pada masa tahun 1975. Nah, pada tahun ini pertama kali diperkenalkan ilmu pengetahuan sosial itu sebagai kurikulum 75, di mana pemerintah ingin menyederhanakan ilmu pengetahuan sosial itu supaya siswa-siswa yang berada di sekolah dan mempelajarinya agar dengan lebih mudah memahami sebagai suatu mata pelajaran. Dan yang ketiga, beberapa mapel sosial yang ada di jenjang SMP dan juga SMA itu masih dijadikan terpadu, masih dalam satu lingkup IPS gitu. Tapi untuk SMA itu masih dijadikan sebagai mata pelajaran yang terpisah. Yang selanjutnya adalah kurikulum 1984 dan kurikulum 1994, di mana pada jenjang SD dan SMP, IPS masih dijadikan sebagai mata pelajaran yang terpadu, di mana lebih menekankan kepada kehidupan masyarakat dan lingkungan, dan bukan hanya sekedar teori dari masing-masing ilmu pengetahuan saja. Dan pendekatannya lebih ke tematik dan praktis agar siswa lebih mudah memahami dan menganalisis mengenai masalah sosial yang ada di sekitar mereka. Selanjutnya adalah kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004 dan KTSP 2006. IPS diarahkan dengan mengembangkan kompetensi dasar siswa, pengetahuan, keterampilan, dan sikap sosial mereka. Dan siswa harus mampu berperan aktif dalam menganalisis sosial dan bukan hanya menghafal fakta, sejarah, atau geografi saja. Selanjutnya adalah kurikulum K13. Pada kurikulum ini lebih menekankan pada pendekatan ilmiah, di mana siswa harus mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan juga yang terakhir mengkomunikasikan. Materinya lebih ke tematik integratif, di mana siswa harus bisa berpikir kritis, bertanggung jawab, peduli terhadap masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar mereka. Dan yang terakhir ada kurikulum sekarang, di mana pada jenjang SD dan SMP, IPS masih dipelajari sebagai mata pelajaran terpadu, dan di SMA lebih fokus pada mata pelajaran khusus yang berfokus untuk membentuk warga negara yang baik, demokratis, peduli terhadap sosial, dan memiliki keterampilan dalam bermasyarakat. Nah, itulah pembahasan mengenai ilmu pengetahuan sosial yang mencakup hakikat, karakteristik, ruang lingkup, dan juga sejarah IPS yang ada di Indonesia. Semoga apa yang aku sampaikan pada video kali ini bisa bermanfaat bagi